Pernah nggak sih lo lagi nyanyi di kamar mandi, terus lo ngerasa kayak, gila, ini suara gue keren banget, mirip-mirip Afgan dikit lah, atau Tulus kalau lagi pilek. Padahal begitu keluar disuruh nyanyi di depan orang, jadi kayak toa masjid tahun 2002, cempreng dan gemetar. Kenapa ya kalau nyanyi di kamar mandi tuh rasanya jadi penyanyi profesional? Gue pernah ya, saking pedenya abis nyanyi di kamar mandi, rekam suara pakai HP. Pas diputar, hilang gengsi bos. Ternyata suara yang tadi gue kira kayak Adele versi lokal, lebih mirip orang batuk sambil nangis. Tapi ya tetap aja, tiap mandi tetap nyanyi. Nggak kapok, karena entah kenapa di kamar mandi tuh vibes-nya beda. Lo bisa jadi siapa aja. Di situ lo bebas. Lo bisa nyanyi, lo bisa curhat, bahkan lo bisa berdebat sama diri sendiri dan menang. Tapi abis itu gue kepikiran, kenapa ya emangnya kamar mandi ngasih mic condenser gitu di langit-langitnya? Ternyata nih ya, kamar mandi itu bentuknya kayak studio rekaman KW. Dindingnya keras, suaranya mantul-mantul. Jadi suara kita tuh kayak didobel-dobel sama gemah. Jadi tebal, jadi kaya, jadi kayak, wah ini suara mahal nih. Terus karena kamar mandi sempit, gak ada suara luar masuk, jadinya kita juga bisa fokus dengerin suara sendiri. Dan itu bikin kita makin percaya diri. Karena yang ganggu cuma suara air, bukan suara nyinyir tetangga. Lo pasti pernah kan lagi enak-enak nyanyi. Terus tiba-tiba ada yang ketok pintu. Woi, lama amat, mandi apa rekaman album? Langsung turun tuh level pede kita. Tiba-tiba suara emas tadi berubah jadi maafin aku yang dulu. Dan kadang suara keren kita itu cuma keren buat kita. Tapi ya bodo amat lah. Namanya juga kamar mandi, bukan panggung konser. Di situ nggak ada juri, nggak ada komen pedas, cuma ada sabun yang licin dan shower yang ngerti kita. Ngomong-ngomong soal nyanyi di kamar mandi, lo tahu nggak? Charlie Puth, penyanyi lagu Attention, itu dulu awalnya suka banget eksperimen suara dan tahu nggak di mana? Yes, di kamar mandi. Dia bahkan pernah bilang dia suka ngulik efek gema nada di kamar mandi buat bikin lagu. Makanya kalau lo perhatiin banyak lagu dia tuh punya suara efek echo yang khas. Inspirasi awalnya ya dari dia berdiri di kamar mandi sambil nyanyi, mantulin suara ke tembok. Dan bukan cuma Charlie, Shawn Mendes dulu sering banget rekam suara pakai HP sambil nyanyi sendiri di rumah. Tempat favoritnya. Yap, kamar mandi juga. Karena di situ dia bisa eksplorasi suara tanpa ada yang ngejudge. Sampai akhirnya dia unggah video ke Vine, viral, terus jadi penyanyi internasional. Dari kamar mandi ke Grammy Awards. Itu lompatan yang gak bisa dilakuin sabun batang, bro. Bahkan si Adele pun pernah cerita dia suka nyanyi keras-keras di kamar mandi rumahnya waktu kecil. Karena di sanalah dia bisa keluarin semua rasa tanpa malu. Jadi ya bro, bukan cuma lo doang yang merasa suara lo keren pas mandi. Charlie Puth, Shawn Mendes, Adele, mereka juga ngalamin fase penyanyi kamar mandi dulu. Bedanya, mereka lanjut latihan, nulis lagu, bikin karya kita, lanjut bilas, terus lupa bawa handuk. Tapi siapa tahu kan dari mandi sore hari ini lahir ide buat lagu baru. Atau minimal, ide buat konten TikTok ala kamar mandi edition. Jadi intinya kamar mandi itu lebih dari sekadar tempat mandi. Dia adalah panggung kecil yang penuh kejujuran. Nggak ada filter, nggak ada autotune. Yang ada cuma lo, suara lo, dan shower yang setia menetes. Kalau suara lo bisa keren di kamar mandi, anggap aja itu sinyal. Mungkin lo nggak sejago penyanyi, tapi lo jago menikmati hidup. Jadi setiap lo mandi dan nyanyi, inget aja. Mungkin lo bukan penyanyi yang kita dengar di radio. Tapi lo penyanyi di panggung yang bisa bikin lo merasa jadi superstar. Dan siapa tahu, dari kamar mandi hari ini, kita bisa bikin album terlaris. Atau at least sabun yang terus berbusa meskipun nyanyian kita makin keras. Jadi besok, coba tantang diri, nyanyi sekeras-kerasnya, terus bayangin papan skor berbintang 5 di akhir lagu. Karena di kamar mandi, kita adalah bintang di konser kita sendiri. Tulis di komentar, siapa penyanyi favorit lo yang lo tiru pas mandi? Dan lagu apa yang jadi anthem lo waktu nyabunin rambut? Gue pengen tahu. Siapa tahu nanti kita bisa bikin grup band The Sabunetics. Personelnya, semua dari kamar mandi masing-masing. Sampai ketemu di episode Kepikiran Receh selanjutnya. Ingat, jangan pernah remehkan tempat receh. Kadang inspirasi besar lahir dari ruang sempit yang licin. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe buat video lucu lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cheers!